Jadi sekarang memang sudah lebih jelas ya beritanya, bahwa memang ada hal-hal yang tidak diperbolehkan yang dirubah dari dalam tubuh kita, tapi ada juga yang diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Betul, jadi dengan alasan-alasan khusus, misalnya penyakit atau misalnya kecelakaan atau cacat misalnya, itu boleh. Dan itu juga tidak kemudian untuk membuat kita lebih cantik, lebih baik, lebih muda misalnya. Karena apapun yang sudah Allah ciptakan pada prinsipnya adalah sudah sempurna dan itu yang terbaik untuk kita. Betul, yang penting adalah kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita punya, apa yang sudah menjadi fitrah di dalam diri kita. Betul sekali. Dan pemirsa, selain ini kita masih punya berita yang sangat menarik, yaitu tentang waktu yang tepat untuk belajar. Nah, ini pas banget karena kan kemarin juga anak-anak pada baru masuk sekolah ya. Betul sekali ya. Jadi saat lagi tetap di Berita Islami Siang. Adik-adik kita yang baru saja masuk ke bangku sekolah untuk menemukan kapan waktu terbaik untuk belajar. Betul. Ica kapan dulu waktu yang pas buat belajar? Ica itu selalu ingat karena gini, Ica pernah baca kalau misalnya waktu terbaik untuk belajar itu adalah di pagi hari. Jadi Ica dari dulu selalu kalau misalnya begitu bangun tidur, sholat, langsung belajar. Wah, kalau saya ini biasanya malam hari, jadi belajar sampai hampir jam 3, jam 4 pagi itu belajar. Nah itu, makanya kita pengen tahu nih waktu yang paling tepat untuk belajar kapan. Ini dia beritanya. Waktu tepat untuk belajar. Pemirsa beriman, minggu ini adalah minggu yang istimewa bagi sebagian orang, terutama bagi kita yang memiliki anak yang baru saja masuk sekolah. Kita tentu bangga melihat anak kita yang kian tumbuh besar dengan memakai seragam barunya, baik itu yang masuk sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Selain menjadi suatu yang istimewa, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang tua yang anaknya menempuh jenjang yang lebih tinggi. Pasalnya, anak kita akan menghadapi peningkatan dalam mutu belajarnya. Bagaimana orang tua akan dituntut untuk lebih cerdas dalam mengatur waktu belajar anak, karena di sekolah sang anak telah belajar dengan keras. Dan tak jarang, lantaran terkejut dengan pelajaran baru yang diterima, anak kita ini akan mengalami stres, sehingga kita perlu menempatkan kapan anak kita perlu belajar di rumah. Kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan untuk Anda waktu-waktu yang tepat untuk belajar. Di antara kita tentu masih banyak yang menerapkan pola belajar yang salah untuk anak. Mungkin juga bukan pola kita sebagai orang tua saja yang salah. Namun prinsip belajar yang dipilih sang anak pun seringkali salah. Dalam menjelang ujian misalnya, beberapa anak kadang memilih belajar hingga larut malam untuk mempersiapkan bekal pelajaran yang akan diuji esok harinya. Namun, apakah hal ini efektif? Pemirsa beriman, terdapat sebuah penelitian dari University of California, Los Angeles yang meneliti tentang efektivitas belajar di malam hari. Profesor Psikiatri dan Ilmu Biobehavioral dari university ini melakukan penelitian yang melibatkan 535 siswa dari sekolah menengah atas di Los Angeles. Siswa ini diberikan buku harian untuk mengetahui berapa banyak jumlah waktu yang dihabiskan untuk belajar, tidur di malam hari, serta adakah masalah akademik di sekolahnya akibat proses belajar tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketika siswa mendapatkan waktu tidur yang cukup, maka dilaporkan ada satu masalah akademik setiap 3 hari. Namun, ketika siswa menunjukkan anak-anak yang tidak mendapatkan jam tidur cukup, maka ia akan memiliki lebih dari satu masalah akademik. Bahkan, anak yang kurang tidur justru lebih mungkin memiliki masalah dalam memahami pelajaran di sekolah dan juga tidak optimal dalam melakukan tes, kuis, atau tugas sekolah lainnya. Bukan hanya saat menjelang ujian, penggunaan waktu malam untuk belajar pun kerap menjadi pilihan utama para orang tua untuk anaknya, atau bahkan kemauan sendiri dari sang anak. Sehingga seringkali, karena keasikan belajar, dalam beberapa kasus mereka sering begadang untuk belajar, yang mengakibatkan badan akan tidak segar di keesokan harinya, bahkan juga menyebabkan seseorang tertinggal dalam menjalankan sholat subuh. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk belajar? Pemirsa beriman, di antara waktu belajar yang terbaik adalah di pagi hari. Mengapa?
Karena setelah tidur malam yang baik, tubuh tentu akan lebih banyak energi dan kemampuan yang lebih tinggi dalam berkonsentrasi pada kegiatan berikutnya. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa bangun pagi adalah waktu yang paling baik untuk menghafal dan belajar. Pagi hari juga menjadi momentum terbaik bagi seorang pelajar untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Itulah mengapa banyak penghafal Al-Quran yang menghafal ayat di pagi hari dan mereview kembali di malam harinya. Bahkan dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan bahwa waktu pagi adalah waktu yang efektif untuk belajar. Sebagaimana dari hadis Abu Bakar Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim 2699. Selain itu, waktu pagi adalah waktu yang berkah dan penuh dengan kebaikan. Betapa pentingnya memulai aktivitas di awal pagi, karena di balik heningnya pagi ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Keberkahan yang terangkum dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Selain itu, Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan bahwa ayahku pernah lewat di sampingku saat aku sedang berbaring di waktu pagi. Lalu beliau menggerakkan badanku dengan kakinya dan berkata, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan atau sambutlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah membagikan rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dan terbit matahari." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Pemirsa beriman, sekarang kita mengetahui betapa besarnya manfaat bangun pagi dan menyegerakan sholat subuh. Karena setelahnya kita dapat memanfaatkannya dengan banyak kegiatan, terutama untuk belajar, di mana waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk belajar. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita. Amin ya robbal alamin. Atau sambutlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah membagikan rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dan terbit matahari. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Pemirsa beriman, sekarang kita mengetahui betapa besarnya manfaat bangun pagi dan menyegerakan sholat subuh. Karena setelahnya kita dapat memanfaatkannya dengan banyak kegiatan, terutama untuk belajar, di mana waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk belajar. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, jadi memang ternyata salah satu waktu yang tepat untuk anak-anak belajar itu adalah setelah sholat subuh ya. Betul, jadi Ica pas banget tadi ya, bangun tidur, subuh, langsung belajar. Tapi memang sebenarnya semua balik lagi. Kalau misalnya pola tidurnya cukup, teratur, insya Allah bisa. Betul, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang memuliakan waktu pagi hari supaya kita selalu diberkahi sama Allah. Dan Rasulullah pola tidurnya adalah tidur setelah Isya, kemudian bangun pada saat sholat tahajud, dan tidak tidur lagi sampai pagi hari. Dan mudah-mudahan ini bisa kita ikuti anak-anak kita ya. Iya. Sehingga pada saat dia belajar, ilmunya bisa masuk, prestasinya bisa luar biasa insya Allah. Amin. Nah setelah ini kita ada berita yang sangat menarik nih Kak. Apa tuh Cak? Karena keutamaan mueza kucing kesayangan Rasulullah. Aduh, Ica kan pecinta kucing banget ya Cak ya. Jadi kita pengen tahu nih bagaimana kucing kesayangan Rasulullah ya. Sesaat lagi tetap di Berita Islam nih. Siang.